Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, tentunya adik-adik semua mengenal sama saya ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Falialanda, Stambul A251 18014, kakak sebagai mahasiswa PLP dari Universitas Badilako, program studi pendidikan kimia. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang termokimia. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa dimulai sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik adik-adik, ada yang tahu di sini tentang termokimia? Nah, termokimia adalah cabang dari kimia fisika yang mempelajari tentang kalor dan energi berkaitan dengan reaksi kimia dan atau perubahan fisik. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang termokimia, kita akan mengenal apa itu sistem dan lingkungan. Nah, reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita disebut dengan sistem. Nah, segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yaitu dengan apa sistem tersebut berinteraksi, itu disebut lingkungan. Nah, selanjutnya transfer atau pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor atau Ki atau bentuk lainnya secara kolektif kita sebut kerja atau W. Botol dan di luar botol, maka suhunya akan sama. Nah, di dalam termokimia ada dua jenis reaksi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor atau reaksi yang membebaskan kalor. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor atau reaksi yang membutuhkan kalor. Nah, di dalam reaksi eksoterm, sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Nah, perubahan entalpi atau delta H yaitu selisih
adik-adik, reaksi endoterm bertanda positif karena kita lihat pada diagram di slide, kita lihat reaktan itu memiliki lebih rendah dibandingkan produk, karena di dalam reaksi endoterm energi itu diserap oleh sistem dari lingkungan. Hal ini menyebabkan entalpi produk lebih tinggi dibandingkan entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpinya H produk kurang H reaktan lebih besar 0. Sedangkan reaksi eksoterm bertanda negatif karena energi reaktan itu lebih tinggi dibandingkan energi produk, karena di dalam reaksi eksoterm sistem melepaskan panas atau kalor ke lingkungan. Hal ini menyebabkan entalpi produk lebih rendah dibandingkan reaktan, sehingga perubahan entalpinya H produk kurang H reaktan lebih kecil 0. Ini merupakan diagram tingkat energi untuk reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kemudian kita belajar persamaan termokimia. Persamaan termokimia, apa bedanya dengan persamaan biasa? Persamaan termokimia yaitu persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Jadi di belakang persamaan reaksi ada tambahan nilai entalpinya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan reaksi pembentukan H2O sebanyak 1 mol dari gas hidrogen dan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Dibebaskan artinya melepas kalor. Nah, melepaskan kalor ini adalah reaksi eksoterm, maka delta H-nya negatif. Yang di atas itu merupakan reaksi pembentukan 1 mol H2O, sedangkan yang di bawah adalah reaksi pembentukan 2 mol H2O. Nah, kita lihat nilai entalpinya. Kalau persamaan reaksinya dikalikan 2, maka nilai entalpi juga dikalikan 2 mengikuti persamaan reaksinya. Jika koefisien reaksi dikalikan 2, nilai perubahan entalpi reaksi juga harus dikalikan 2. Ada 3 jenis perubahan entalpi molar. Nah, yang pertama itu entalpi pembentukan standar. Apa itu pembentukan entalpi standar? Nah, energi yang menyertai perubahan dalam pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya yang paling sederhana dan diukur pada keadaan standar. Jadi, zat yang dibentuk itu 1 mol dan dibentuk dari unsurnya yang paling sederhana dalam bentuk standar. Nah, contoh di sini pembentukan H2O. H2O itu dibentuk dari unsur hidrogen H2 dan unsur oksigen O2. Karena jumlah atom OH2O itu 1, maka koefisien O2 itu dikalikan dengan setengah. Kenapa tidak koefisien H2O yang dirubah? Karena seperti yang di atas tadi, entalpi pembentukan standar itu entalpi pembentukan 1 mol senyawa, maka H2O harus 1 mol yang disertakan itu koefisien unsur-unsur penyusunnya. Nah, yang kedua yaitu entalpi peruraian standar. Energi yang diperlukan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang paling sederhana. Ini kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Contohnya, entalpi peruraian standar H2O terurai menjadi H2 dan O2. Kemudian kita setarakan koefisien H2O itu harus 1, karena sesuai dengan definisi entalpi peruraian standar itu menguraikan 1 mol senyawa, delta H-nya itu plus, diperlukan untuk menguraikan itu membutuhkan energi, maka nilai entalpinya bertanda positif. Nah, contoh yang kedua itu entalpi peruraian NH3. NH3 akan terurai menjadi N2, penyusunnya adalah N2 dan H2. Maka yang di sebelah kanan ini yang perlu disetarakan, yang di sebelah kiri itu harus 1 koefisiennya. Kebalikan dengan entalpi pembentukan standar. Kemudian
Dan yang terakhir yaitu entalpi pembakaran standar. Nah, energi yang dihasilkan dalam pembakaran sempurna 1 mol dalam keadaan standar 298 K 1 atmosfer. Pembakaran dikatakan sempurna jika karbon terbakar menjadi CO2, hidrogen terbakar menjadi H2O, dan belerang terbakar menjadi SO2. Contoh di sini pembakaran CH4 atau gas metana dibakar, artinya direaksikan dengan O2 akan menjadi CO2 dan H2O yang dibakar itu harus 1 mol. Nah, maka koefisien CH4 harus 1, yang lain itu boleh dikalahkan entalpinya, itu negatif minus 802 kJ per mol, artinya menghasilkan atau melepaskan panas dalam pembakaran 1 mol metana. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini tentang termokimia. Kepada adik-adik semua yang telah mengikuti pembelajaran dengan tenang, kakak ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi semua.